Hai guys, kembali lagi bersama saya ya. Video saya kali ini akan membahas dua topik ya. Yang pertama tentang bencana alam yang terjadi di Bekasi terkait dengan banjir kemarin, dan juga tentang Hasto ya, Hasto yang sok pintar, yang menuduh Bapak Jokowi aneh-aneh, yang hingga pada akhirnya Pak Jokowi membongkar sendiri kebohongan yang selama ini dibuat oleh si Hasto. Tentu terkait dengan bencana di Bekasi, saya mengucapkan turut berbela-sungkawa ya atas peristiwa yang terjadi di sana. Semoga teman-teman bisa menghadapi semuanya. Nah, peristiwa yang terjadi atau bencana alam yang terjadi di Bekasi, teman-teman, menurut informasi ada seorang pemimpin di sana. Katanya wali kotanya kah atau bupatinya kah ya, sampai mereka itu ditegur oleh gubernur ya, Kang Deddy. Nah, di saat peristiwa itu terjadi, di saat banjir itu terjadi, mereka malah nginap di hotel bintang 5 ya. Kalau saya salah tolong dikoreksi. Bahkan atau malah yang datang ke sana itu wakil presiden. Nah, kedatangan wakil presiden di sana juga serba salah. Ada yang bilang bahwa ini pansos. Ya bingung ya, apa sih maunya mereka? Kalau wakil presiden yang hanya duduk-duduk seperti itu, ya mereka bilang itu tidak kerja. Giliran punya wakil presiden yang maunya bekerja, mereka bilang itu pansos. Ya seperti apa? Mari kita simak bersama-sama ya reaksi-reaksi dari netizen-netizen berikut ini. Selamat menyaksikan. Bolong. Iki lho, enek video Mas Gibran lagi ngecek ke lokasi bencana banjir nang Bekasi bolo. Iki lho ya bolo. Aku kaya ngrasakne tak rasa-rasa bolo, kaya cara-carane Pak D Jokowi. Ini bolo keren banget ya. Lihat bolo ya. Ya, ini ketika Mas Gibran mengunjungi warga di sana ya teman-teman. Kita bisa menyimak bagaimana sosok Gibran Raka Buming Raka ini sangat mirip ya, persis dengan apa yang dilakukan oleh Bapak Jokowi selama ini ya, tanpa ada rasa rasa jijik sedikit pun ya, melewati lumpur-lumpur itu. Ini sangat luar biasa menurut saya. Tak rasake aku dhewe apa ya sampean juga. Tak rasane iki model-model iki persis kayak Pak D Jokowi. Enggak terlalu banyak omong, tapi satses, tastes, grecek langsung ya. Dan hormat lagi bola ya. Saya yakin apa yang dilakukan oleh Mas Gibran ini sudah seizin, restu, arahan, petunjuk dari Pak Presiden Prabowo. Ini luar biasa sekali cara Pak Prabowo sebagai seorang kesatria dan negarawan memberikan kesempatan kepada anak muda Mas Gibran. Mas Gibran diberi kesempatan untuk melakukan langkah-langkah nyata, langsung ke lokasi, neng lapangan langsung. Ini kan satu sikap yang luar biasa adiluhungnya dari Bapak Presiden Prabowo. Ini enggak semua orang loh bolo, enggak semua pemimpin. Malah enek yang katanya tokoh pemimpin justru malah mencemooh, mendistorsi, ngelek-ngelek ke Mas Gibran itu. Ada aja, padahal itu ada kepentingan tersembunyi, kepentingan khawatir nek Mas Gibran moncer nanti gitu. Jadi, dan kalau Pak Prabowo ini betul-betul tulus. Ini keren banget cara pengkaderan Pak Prabowo. Luar biasa ini. Kita harus hormat dan berterima kasih. Bagaimana cara-cara pengkaderan dan pembentukan dari Pak Prabowo terhadap anak muda Mas Gibran yang insya Allah akan jadi pemimpin di masa yang mendatang atas ridha Allah Subhanahu wa taala. Oke, bolo, kita tetap semangat sambil menunggu waktu berbuka. Mantap.
Maaf. Ya teman-teman, itu tadi ya. Itulah alasan kenapa Bapak Prabowo itu memilih Mas Gibran Raka Buming Raka untuk mendampingi beliau sebagai calon wakil presiden ketika itu. Ini sudah kita lihat kan. Ketika ada hal-hal atau bencana seperti ini, tentu pemimpin tertinggi yang datang duluan itu wakil presiden. Karena Bapak Prabowo menyadari, ya, kalau terkait dengan eksekusi di lapangan, pasti beliau agak berat. Ya, kita sudah melihat kondisi Bapak Prabowo kan agak susah kalau jalan di medan-medan seperti ini. Dengan umur yang saat ini. Ya, pasti agak susah. Makanya teman-teman lihat bagaimana begitu gercepnya seorang wakil presiden kita saat mengunjungi, saat melihat kondisi yang terjadi di Bekasi. Ya, tentu ini merupakan salah satu cara bagaimana Bapak Prabowo membagi tugas. Ya, membagi tugas. Ini bukan berarti Mas Wapres ini mengambil alih tugas dari presiden ya. Bukan ya. Tapi ini sudah diperintahkan oleh Bapak Presiden. Jangan kalian-kalian ini yang para haters ini sebentar mulai komen yang aneh-aneh ya. Kalian bilang, wah ini mau cari muka ini nih. Supaya 2029 dia bisa jadi presiden. Duduk saja Anda di kantor sana lebih baik daripada Anda pansus seperti ini ya. Kalian pasti akan komen seperti itu ya. Kalian yang brengsek-brengsek, yang pembenci-pembencinya Mas Gibran ini. Maunya kalian ini apa sih? Orang kerja kalian salahkan. Orang tidak kerja juga kalian salahkan. Ya, ini tandanya apalah? Iri tanda tak mampu. Ya, iri tanda tak mampu. Paham kan kalian? Ya, teman-teman lihat ya. Perhatikan video ini. Perhatikan dengan saksama. Ya, bagaimana seorang wakil presiden ya, di tengah-tengah lumpur yang berserakan, dia pergi mengunjungi warganya sebagai bukti bahwa dia mencintai rakyatnya, sebagai bentuk penghargaan karena warga yang telah mengangkat dia menjadi seorang wakil presiden. Dia sadar betul bahwa yang memilih dia itu rakyat. Beda dengan yang dilakukan oleh wakil bupati dan juga wali kota yang ada di Bekasi. Ya, kedua pemimpin ini malah pergi nginap di hotel bintang 5. Bukannya mau melihat warganya yang sedang menderita. Apakah pemimpin-pemimpin seperti ini yang Anda harapkan? Tentu yang dilakukan oleh wali kota Bekasi ini pasti akan sangat mengecewakan kalian, rakyat Bekasi. Ya, namun ya, rasa kecewa itu akhirnya diobati, bisa terobati dengan hadir sosok wakil presiden, yaitu Mas Gibran Raka Buming Raka. Ini sangat luar biasa teman-teman. Ini sangat luar biasa. Yang dilakukan oleh wakil presiden ini sesungguhnya bukan baru kali ini saja. Ya, bukan baru kali ini saja. Sudah berulang kali. Jadi stop kalian yang bilang Mas Wapres itu pansos ya. Ini adalah perintah dari Presiden. Wow! Ya, saya sarankan untuk bertemu dengan seluruh jajaran fraksi di DPR RI dan coba menggalang atas perintah dari Presiden. Itu karangan cerita, semua orang bisa membuat karangan cerita. Pakai logika dong. Nah, saat itu Pak Menteri yang menjadi kepercayaan dari Pak Jokowi ini menyampaikan, saya tidak tahu bahwa kira-kira akan diperlukan dana sebesar 3 juta US dollar untuk menggolkan revisi undang-undang KPK. Dan mengapa berjalan mulus? Ya nggak tahu, tanya yang mau tanya saya. Karena Presiden Jokowi punya kepentingan untuk melindungi Mas Gibran dan Mas Bobi. Ini ya, supaya kronologisnya itu harus
harus runtut dilihat, karena ini kan zamannya keterbukaan. Coba dilihat tahun 2015, ada inisiatif dari DPR untuk memasukkan revisi RUU KPK ke prolegnas. Coba dilihat lagi. Maka sejarah mencatat bahwa revisi Undang-Undang KPK ini dilaksanakan sebelum pelaksanaan pilkada serentak di mana Mas Gibran dan Mas Bobi berproses menjadi wali kota. Maka ketika terpilih menjadi wali kota, amanlah dari berbagai persoalan hukum karena KPK sudah dilemahkan. Dan saat itu terjadi ketidaksepakatan antara DPR dan pemerintah, sehingga tidak jadi dibahas. 2016, 2017, 2018 juga ada upaya untuk melakukan pembahasan, tetapi juga tidak terjadi. Baru tahun 2019 masuk prolegnas karena memang semua fraksi yang ada di DPR setuju, sampai pada akhirnya dibahas dan digedok di rapat paripurna semuanya atas inisiatif DPR. Rakyat Indonesia bisa mengetahui bahwa pelemahan KPK dilakukan oleh Presiden Jokowi. Bukan dari sini, saya ngejar-ngejar, tapi tolong dicek, ada beritanya semua. Dan sampai setelah undangkan, saya juga akhirnya tidak ada. Dari keterangan saya, yang saya pertanggungjawabkan secara hukum, secara politik, yang saya pertanggungjawabkan di atas Tuhan yang Maha Kuasa tentang kebenaran pernyataan saya ini, meskipun tanpa bukti, meskipun tanpa bukti. Itu yang namanya sontoloyo. Semoga diberikan keadilan atas praktek-praktek kekuasaan yang tidak benar. Ini sekarang cengeng. Ini parah. Lebih cengeng Pak Hasto ketimbang ketumnya. Lo ngapain sih nangis? Nggak ada guna nangis. Kau merasakan sakit yang kau berikan kepadaku. Memang Hasto dia sudah mengakui konyol. Ya, lucu ya. Pada akhirnya Hasto mengakui bahwa apa yang dibicarakan selama ini itu tanpa bukti. Aduh, Hasto ini cocok jadi pemain sinetron ya. Dia menuduh bahwa Bapak Jokowi itu yang melemahkan KPK. Ternyata tadi ada penjelasan dari Bapak Jokowi itu atas persetujuan fraksi, semua fraksi yang ada di DPR. Kira-kira persentasenya DPR dari PD Perjuangan berapa persen ya? Ada yang tahu nggak sih? Jokowi kayaknya milih tidak tinggal diam. Selama ini dia biasanya kan hanya diam-diam saja, bahkan ketika kena fitnah yang udah nggak masuk akal. Tapi sekarang mungkin karena dia bukan lagi presiden, dia memilih menjawab dengan nada tajam tanpa tedeng aling-aling. Dia menjawab tuduhan Hasto Kristianto yang sekarang sedang berada di tahanan KPK. Tim Sekjen PDIP ini kan meluncurkan sebuah video berisi testimoni Hasto yang entah kapan dibuat di akun YouTube-nya. Dalam beberapa menit, Hasto bicara tentang revisi Undang-Undang KPK yang selama ini memang sering dibicarakan orang. Muatan revisi KPK yang keluar tahun 2019 itu dianggap melemahkan posisi KPK. Misalnya saja, dalam revisi itu dikatakan bahwa KPK berada dalam jajaran eksekutif pemerintahan. Jadi, Ketua KPK adalah bawahan Presiden. Posisi KPK jadi tidak lagi independen karena bisa diintervensi Presiden. Dalam video singkat ini, Hasto membantah bahwa dalang dari revisi tersebut adalah PDIP ataupun Megawati. Yang mendalangi revisi, kata Hasto, adalah Jokowi. Saya sendiri nggak tahu siapa yang nuduh PDIP berada di belakang revisi.
Tapi nampaknya bagi Hasto yang terpenting bukanlah soal PDIP-nya, tapi soal Jokowi. Dia itu hanya ingin mengatakan Jokowi adalah penjahat. Seperti dipaparkan Kompas.com dalam videonya, Hasto menuduh bahwa segala hal positif selalu diklaim oleh Jokowi, sedangkan hal buruk ditimpakan kepada PDIP. Ketika ada hal-hal yang positif, selalu diambil oleh Presiden Jokowi tanpa menyisakan benefit bagi kepentingan PDI Perjuangan, ujar Hasto. Hasto juga menegaskan bahwa PDIP berkomitmen dalam pemberantasan korupsi sehingga tuduhan bahwa partainya menginisiasi revisi Undang-Undang KPK adalah sesuatu yang tidak berdasar. Karena itulah tuduhan bahwa revisi Undang-Undang KPK diarsiteki oleh PDI Perjuangan itu sangat salah, katanya. Dia juga mengklaim bahwa revisi Undang-Undang KPK dilakukan Jokowi untuk melindungi Gibran dan Bobi dalam pencalonan mereka sebagai wali kota. Hasto mengaku pernah bertanya langsung kepada Jokowi di Istana Merdeka mengenai pencalonan anak dan menantunya serta risiko politik yang mungkin muncul. Bahkan kata Hasto, seorang menteri di kabinet Jokowi pernah mengungkapkan bahwa diperlukan dana sebesar 3 juta dolar Amerika untuk meloloskan revisi Undang-Undang KPK. Saat itu, Pak Menteri yang jadi kepercayaan Pak Jokowi ini menyampaikan bahwa kira-kira akan diperlukan dana sebesar 3 juta dolar Amerika untuk menggolkan revisi Undang-Undang KPK, ujar Hasto dalam video itu. Dan mengapa kemudian berjalan mulus? Ya karena Presiden memang punya kepentingan untuk melindungi Mas Gibran dan Mas Bobi, katanya lagi. Itulah cerita Hasto. Buat saya seluruh cerita itu nggak masuk akal. Dan sekarang respons Jokowi sebagaimana juga dikutip Kompas.com menunjukkan betapa kacaunya kisah Hasto. Jokowi mengutarakan bantahannya secara langsung. Dia minta Hasto dan kita semua menggunakan logika. Dia minta masyarakat menelusuri kembali kronologi pembentukan Undang-Undang KPK secara runut, sebagaimana yang dulu banyak diberitakan. Menurut Jokowi, sejak lama DPR memang berharap menggolkan revisi Undang-Undang KPK masuk dalam program legislasi DPR. Inisiatif untuk merubah undang-undang tersebut sudah dilakukan sejak 2015, sejak Jokowi menjalani tahun pertamanya sebagai presiden. Namun pada tahun itu sudah langsung ada ketidaksepakatan antara DPR dan pemerintah sehingga tidak jadi dibahas. Tapi DPR nampaknya tidak putus asa. Di setiap tahun berikutnya, DPR terus berusaha membahas revisi Undang-Undang KPK. Sekedar catatan, lahirnya sebuah undang-undang memang butuh kesepakatan antara DPR dan Presiden. Inisiatif rancangannya itu bisa dilakukan baik oleh DPR maupun Presiden dan pemerintah. Namun pada akhirnya rancangan itu harus disetujui bersama. Jadi DPR setiap tahun ketika itu mengajukan upaya revisi Undang-Undang KPK. Pada 2016, 2017, 2018, DPR terus berusaha agar RUU itu dibahas. Tapi tetap gagal karena penolakan pemerintah. Kemudian pada 2019, DPR kembali membahas revisi Undang-Undang KPK melalui prolegnas. Semua fraksi di DPR menyetujui pembahasan tersebut. Karena memang semua fraksi yang ada di DPR setuju, RUU itu sampai akhirnya dibahas dan digodok di rapat paripurna. Namun Jokowi menegaskan itu semua adalah inisiatif DPR. Setelah DPR menyepakati revisi, lahirlah surat Presiden surprise mengenai perubahan Undang-Undang KPK. Jokowi mengaku harus mempertimbangkan efek politik dari revisi Undang-Undang KPK karena semua fraksi di DPR sudah setuju. Kalau Presiden masih tetap menolak, Jokowi khawatir semua fraksi akan memusuhinya. Bagaimanapun setelah itu, Jokowi tetap tidak menandatangani RUU KPK yang diusulkan DPR. Sebuah RUU yang sudah disepakati DPR dan pemerintah memang bisa saja tidak ditandatangani Presiden. Sebelum revisi Undang-Undang KPK, hal serupa sudah pernah terjadi. Contohnya Undang-Undang Penyiaran tahun 2002 tidak ditandatangani Presiden Megawati. Tapi dalam 30 hari sejak DPR mengajukan naskah RUU tersebut harus disahkan sebagai undang-undang dengan atau tanpa tanda tangan Presiden. Inilah yang juga terjadi dengan revisi Undang-Undang KPK. Revisi Undang-Undang tersebut disahkan meski tidak ditandatangani Jokowi. Karena itu, Jokowi membantah testimoni Hasto.
Menurut Jokowi, Hasto hanya mengarang cerita. Semua orang bisa membuatnya, ujar Jokowi. Dia juga membantah bahwa revisi Undang-Undang KPK berkaitan dengan pencalonan Gibran Rakabuming Raka dan Bobi Nasution pada pemilihan kepala daerah tahun 2019. Hubungannya itu apa? Coba pakai logika dong kita. Pakai logika, kata Jokowi dengan nada kesal. Terus terang saya senang dengan sikap Jokowi kali ini. Dia selama ini sudah terlalu banyak jadi sasaran fitnah. Dia selama ini kalem saja menghadapi itu semua dan mungkin karena itu para pembencinya semakin senang membuat cerita-cerita bohong mengenainya. Fakta sejarah yang ditampilkan Jokowi kali ini secara jelas menunjukkan tidak mungkin Jokowi berada di belakang revisi Undang-Undang KPK. Entah dengan alasan apa, partai-partai politiklah yang justru terus mengupayakannya. Saya duga PDIP juga berada dalam barisan penyokong revisi. Jadi sangat menggelikan kalau sekarang Hasto membuat sebuah cerita imajinatif bahwa Jokowi adalah dalangnya. Dengan melakukan itu, Hasto kembali terbukti adalah, maaf ya, pembohong besar. Saya berharap para politisi di Indonesia berhenti terus melakukan praktek-praktek semacam ini. Seperti saya katakan, sudah terlalu banyak Jokowi difitnah. Dia misalnya difitnah sebagai tokoh yang berupaya mengubah konstitusi agar masa jabatan presiden tidak dibatasi 2 kali. Jokowi sudah berulang kali membantahnya, tapi mungkin karena dia selalu membantah dengan penuh senyum, para penyebar kebohongan masih terus menyebarkan cerita itu ke seluruh Indonesia. Dia juga dituduh mengintervensi Mahkamah Konstitusi sehingga MK akhirnya membuat keputusan yang memungkinkan Gibran maju sebagai wapres. Itu juga adalah tuduhan yang terus dia bantah tanpa hasil. Kemarin ini saya hadir dalam acara talk show di Garuda TV bersama antara lain Rocky Gerung. Rocky seperti biasa menyebut cerita bagaimana keputusan MK tentang persyaratan kepala negara itu ditentukan oleh Jokowi. Saya minta dia menunjukkan bukti bahwa Jokowi melakukan intervensi itu. Rocky bilang setidaknya ada 7 disertasi selain disertasi Hasto sendiri di UI yang menjelaskan itu. Saya bilang siapa nama penulis disertasi itu karena saya ingin membacanya. Setelah nampak bingung, Rocky gagal menyebut 1 saja nama. Saya percaya Rocky juga sekedar mengarang cerita dan itu kembali menunjukkan betapa mudahnya cerita bohong tentang Jokowi menyebar. Kebohongan itu terus menyebar dan disebarkan oleh mereka yang dianggap otoritatif. Karena itu saya menyarankan Jokowi untuk tidak bosan-bosan menceritakan kebenaran. Kebenaran harus terus ditegakkan. Ya, kebenaran harus terus ditegakkan. Masuk akal ya. Jadi penjelasan dari Ade Armando ini sangat-sangat lengkap ya teman-teman. Bagaimana selama ini kita mendengar si Hasto yang lupa saya ini Hasto ini ngomongnya semua persoalan yang ada di PDIP itu salahnya Pak Jokowi, semua persoalan bangsa itu salahnya Pak Jokowi, termasuk revisi Undang-Undang KPK itu salahnya Pak Jokowi, padahal itu atas persetujuan fraksi-fraksi yang ada di DPR. Dan fraksi-fraksi yang ada di DPR itu didominasi oleh PDI Perjuangan. Ini artinya secara tidak langsung si Hasto ini lagi mau menghancurkan PDI Perjuangan itu sendiri. Semenjak Pak Prabowo menjabat jadi presiden, banyak sekali kasus korupsi yang terbongkar. Setiap ada penangkapan koruptor, bobrok sekali ya negara ini, bobrok sekali negara ini. Ya memang bobrok negara kita itu. Terlalu banyak koruptor di negara kita, terlalu banyak orang-orang bermental maling di negara kita. Dan di saat ada presiden yang berkomitmen ingin membasmi para koruptor itu, ingin memberantas para maling-maling duit rakyat ini, bahkan ada kasus yang sudah bertahun-tahun lamanya tidak tersentuh bisa dibongkar, harusnya kita dukung dong. Kita dukung presiden kita yang ingin memberantas para koruptor itu yang sudah membuat negara kita ini bobrok. Bukannya malah di demo, mau dilengserkan. Katanya akademisi, katanya intelek, tapi kenapa pemikirannya terbalik-balik? Harusnya kita dukung yang mau membasmi koruptor, bukannya mendukung para koruptor.
Ya gimana negara kita nggak makin bobrok kalau pola pikir rakyatnya begitu, malah membela koruptor? Kayak mana ini ya? Jokowi cuma masukin ke keranjang, Prabowo yang check out. Paham maksudnya? Jokowi bangun negaranya, tapi urusan bersihin korupsi itu kerjaan Prabowo. Kenapa Jokowi nggak bisa berantas korupsi? Karena selama ini dia masih dipegang PDIP. Fokusnya bangun jalan, infrastruktur, soal korupsi ditahan dulu. Tapi Prabowo eksekutor sebenarnya, makanya Jokowi dukung Prabowo, bukan Ganjar. Kalau bukan Prabowo, mana ada yang berani eksekusi maling-maling ini. Jadi siap-siap buat para koruptor yang selama ini aman-aman aja. Waktunya udah habis, era baru datang dan nggak ada tempat buat maling duit rakyat. Koruptor yang belum ketangkap, mending kabur dari sekarang. Prabowo udah siap sikat kalian satu persatu. Indonesia siap bersih-bersih. Kalau lo dukung pemberantasan korupsi, polo gua sekarang, kita kawal terus pemerintahan ke depannya. Ya, akhir-akhir ini ketika kita mulai memasuki era baru dengan pemimpin yang baru ya, Pak Prabowo Subianto, kita melihat bagaimana berita-berita terkait dengan pengungkapan kasus-kasus korupsi yang besar-besar itu mulai muncul. Nah, di sini menimbulkan pertanyaan. Memangnya selama ini Pak Jokowi tidak bekerja ya? Berarti selama ini Pak Jokowi ini pengecut. Ya, dia tidak berani mengungkap kasus-kasus ini. Ataukah jangan sampai di balik korupsi besar-besaran yang sudah diungkapkan Prabowo itu, Pak Jokowi juga terlibat. Nah, pasti orang akan bertanya-tanya seperti itu. Nah, apa yang dijelaskan oleh pemuda ini sangat masuk akal. Kita melihat ketika Pak Jokowi masih berada di ketiaknya emak banteng, memang dia tidak bisa berbuat apa-apa. Karena Pak Jokowi hanyalah petugas partai. Dan itulah alasan kenapa Pak Jokowi tidak mau dukung Ganjar. Karena dia tidak mau disetir terus. Ya, kalau teman-teman pernah mendengar ya ungkapan yang disampaikan oleh Pak Jokowi bahwa kalau ada yang masih main-main, saya akan gigit sendiri. Lewat cara saya. Bisa lewat KPK, bisa lewat kepolisian, dan juga bisa lewat presiden yang terbaru. Ini terbukti kan ketika Pak Jokowi mendukung Prabowo, kemudian Bapak Prabowo dengan cepat ya mengungkapkan kasus-kasus korupsi yang besar. Tentu nama-nama itu sudah dikantongi oleh mantan presiden kita Pak Jokowi. Ya. Teman-teman paham kan? Jadi ini merupakan sebuah kolaborasi yang sangat keren karena menurut saya. Kalau menurut teman-teman gimana? Coba cek di keranjang kuning.